politik itu ibadah, PKB itu berkah. Jadi berpolitik itu memang bukan untuk menang-menangan habisin orang lain, tetapi memang untuk ibadah, untuk mencari istilah di NU-nya kemaslahatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini awal-awal tahun ini kita menarik. Studio saya beruntung kedatangan tokoh-tokoh hebat yang saya akan lebih banyak juga bicara di samping budaya, yaitu masalah-masalah kebangsaan. Tokoh satu ini saya ngincernya cukup lama. Casingnya jauh lebih muda dari usianya. Muhaimin Iskandar sudah menjadi tamu saya. Hai, Cak. Senang sekali diundang di sini. Terima kasih. Ini yang manggil itu Cak atau Gus sih? Sama aja. Sama aja. Ada yang Gus, ada yang Cak. Apa bedanya, Cak? Cak itu hanya Jawa Timur ya. Oke. Gus itu ya memang dari kecil di pesantren oke. gitu kan. Terus ya sama sih. Gus itu NU banget ya? NU banget, pesantren sebetulnya. Pesantren. Lebih ke pesantren. Memang dari apa keluarga Ya, dari keluarga pendiri pesantren. pesantren ya? Iya. Ya, Cak ya? Iya. Oke. Ini sekarang apa ketua umum yang baru NU? Iya. Gimana, Cak? Ya ini teman dekat, udah pernah sama-sama pendiri PKB lah dulu, Ya. terus juga ya, selalu bersama. dari Selalu dulu. bersama. Dan sikap PKB pada saat pemilihan NU, pokoknya Caimin katanya mengerahkan dukung dua-duanya gitu. Bukan dukung dua-duanya. Pokoknya jangan ada konflik itu aja, Jangan ada karena konflik. sama-sama orang kita sendiri. Oke. Dan mulus ya? Mulus, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang terpilihnya apa Kiai Yahya. Ya tentu ini regenerasi yang bagus, apa namanya, tantangan baru dengan moga-moga cara baru, modernisasi, kemudian apa kemampuan untuk menjangkau dunia. Jadi NU tidak hanya untuk Indonesia tapi Betul, untuk betul. karena Yahya ini punya pengalaman yang sangat bagus, Ya. hubungan-hubungan antar negara, termasuk di ya, Eropa, di Amerika punya jaringan yang bagus. Jadi ada aset yang luar biasa ya. Yang membawa PKB hadir bersama partai-partai internasional Yahya ini. Ya, Kiai Yahya. Kan tadi kita ngomong di luar bahwa sekarang dunia sudah jauh berbeda ya, sudah jauh berubah. Ya, bagaimana antisipasi NU barangkali ya untuk ke depan menurut pandangan seorang Caimin? Ya NU ini ibaratnya totalitas hidup ya, sejak lahir diurus, kemudian besar dikasih pendidikan, Oke. dikasih model hidup, cara pandang agama, dikasih skill, ada yang makanya NU itu kan sebetulnya pesantren besar karena terdiri dari berbagai pesantren. NU itu. Oke. Maka di situ ada dunia pendidikan yang tidak lepas dari NU yang menjadi satu kesatuan. NU sendiri juga lahir dari gerakan pendidikan sebetulnya. Gerakan pendidikan yang berkembang menjadi gerakan pemikiran butuh modal, lalu menjadi gerakan ekonomi, Nahdlatul Tujjar namanya. Lalu setelah Nahdlatul Tujjar, dari Taswirul Afkar, gerakan pemikiran, baru kemudian organisasi ini besar, menjadi NU. Makanya kemudian setelah itu, ya sampai mati, orang mau mati butuh NU, sampai meninggal dikuburkan dengan cara NU. Ya jadi totalitas hidup itu ada di NU lah kira-kira gitu. Cak, hubungan antara NU dengan PKB sendiri itu kayak apa sih sebenarnya? Sebetulnya hubungannya bersifat Asal jangan jawab baik-baik saja lah gitu. hubungannya historis ya, hubungan historis karena memang NU inilah yang melahirkan PKB. Para pendiri PKB adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Rois Amnya Kiai Ilyas Rukyat, ketua umumnya Gus Dur. Waktu itu ya. Waktu itu kemudian membuat tim 5 yang menyusun. Caimin Tim termasuk. asistensi yang disiapkan, saya termasuk salah satu dari tim asistensi itu, lalu lahirlah PKB. Tapi kemudian sebetulnya sejak awal tagline-nya adalah dari ulama untuk bangsa, dari NU untuk bangsa. Jadi tugas saya terberat sekarang ini bagaimana agar meskipun lahir dari NU tapi PKB diterima semua kalangan. Jadi didukung oleh warga NU tetapi juga didukung oleh semua warga. Ya targetnya kira-kira tidak hanya menjadi lingkup NU tapi punya semua kelompok gitulah kira-kira. PKB-nya. PKB-nya. Ini kita berkaca kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah
itu ada PAN ya. Ya. Ya, NU itu PKB. Kalau di Muhammadiyah saya udah bertanya dengan ketumnya, ada pemisahan yang jelas. Jadi warga Muhammadiyah yang berpolitik ya boleh silakan di mana saja, termasuk di PAN. Apakah begitu juga hubungan antara NU dan PKB, Cak? Sebetulnya naturally hubungan lekat itu ya tidak bisa dipungkiri ya, akan Ya, tumbuh, pasti. akan berkembang secara natural. Tapi bahwa warga NU juga ada yang di Golkar, warga NU ada juga yang di partai-partai lain. Nah itu tetapi kira-kira begini, istilah jumhur itu mayoritas. Mayoritas warga NU itu aspirasinya ya di PKB. Meskipun ada di mana-mana di berbagai partai, tapi karena secara historis, secara pendiri, secara pengabdian sehari-hari sebetulnya seluruh cabang-cabang PKB khususnya di Jawa, seluruh aktivitasnya adalah mengabdi untuk NU. Jadi benar bahwa PKB adalah alat politik NU. Di Jawa terutama. Walaupun tidak semua NU ke PKB. Tidak ya, Cak? semua NU di PKB. Ada Ini jelas ya batasannya. Ya. Cak, 2024 bagaimana nih? Ini pertanyaan paling seksi. Soalnya saya mau nanya ini sebenarnya. Ya, 2024 ini kompetisi yang baru sama sekali. Ada 3 hal yang baru. Yang pertama pemilihnya yang baru. 52% pemilih pertama memilih adalah tahun 2024. Ini kaum muda yang punya cara pandang dan mendapatkan informasi yang baru. Berbeda juga, ya. dengan yang sebelumnya. Generasi Z malah ya. Generasi Z. Mereka tentu punya cara pandang yang sudah berbeda dengan sebelumnya ini. Yang kedua, kompetisi regenerasi pimpinan nasional. Sudah nggak ada incumbent lagi, Pak Jokowi sudah nggak nyalon lagi, berarti semua punya kesempatan yang sama. Jadi yang pertama karena pemilih baru, cara pandang baru, usianya generasi Z. Nah yang ketiga, pemilu 2024 ini juga punya media dan cara kampanye yang berbeda. Dulu saya pemilu 99, namanya sukses itu kalau kumpul di lapangan 1 juta orang, 500.000 orang, 100.000 orang baru sukses. Hari ini satu mungkin karena orang sudah tidak bisa dipertemukan secara langsung. Ukurannya siapa yang bisa menonton secara virtual yang terbanyak. Ya. Itu hari ini dan itu saya sebut indikasi cara kerja baru di 2024. Kemarin sebetulnya sebelum pandemi sudah mulai berkurang pengerahan massa ya, sudah mulai berkurang. Apalagi setelah pandemi akan ada tradisi cara baru. New normal itu benar-benar new normal, sesuatu yang baru dengan kondisi yang normal, tentu akan berbeda cara kampanyenya. Makanya dunia sosial media, dunia internet, dunia metaverse itu betul-betul sesuatu yang menantang untuk semua partai bisa mengisi. Wah, Caimin paham juga ya, udah ngerti metaverse. Tantangan kaum muda ini sekarang, anak-anak kita lebih cepat dihubungi melalui DM daripada melalui handphone. Betul. Mereka karena 24 jam bertetangga melalui sosial media, tetangganya tidak datang ke rumah samping, tapi bertetangga melalui handphone. Nggak kepikir bikin cabang PKB di metaverse? Ya, itu yang harus dibantu sampean ini. Menarik nih, Cak. Jadi kalau di metaverse itu, NFT itu siapa yang lebih dulu itulah yang akan menjadi yang lebih diunggulkan gitu. Ya. Menarik ya. Dengan ketum yang milenial kayak gini. Emang umur berapa sih? Sudah tua. Kita nggak bahas umur. Udah tua. Yang penting casing gitu. Saya udah melihat juga Caimin ada juga di Baliho walaupun nggak banyak. Ya. Gimana sih memang ada persetujuan atau apa gitu, atau dari pendukung-pendukung Caimin yang membuat itu, atau memang ada perintah partai? Jadi semua pendukung atau pecinta PKB itu kan punya harapan. Ya, aspirasi lah. Ya, aspirasi dan terutama harapan. Harapan agar PKB bisa memimpin Republik ini. Itu sejak berdiri lah kira-kira. Sejak berdiri tahun 98 udah pikirannya bagaimana ikut memimpin Republik ini. Ya. Memimpin itu dalam artian bisa presiden, bisa wakil presiden, bisa menjadi bagian dari kabinet, bisa ikut
menentukan arah pemerintahan. Itu prinsip minimalnya. Ikut arah pemerintahan yang benar sesuai dengan nilai-nilai, doktrin, ideologi, cita-cita PKB yang sudah sangat normatif dirumuskan oleh para pendiri itu. Cita-cita itulah yang kemudian menjadi harapan. Harapan itu salah satunya ya PKB harus hadir di setiap pemerintahan, di setiap pemilu, di setiap kepemimpinan. Ya. Dan alhamdulillah sejak pemilu 99 PKB selalu hadir di sana. Pertama Gus Dur jadi presiden, kemudian ikut memenangkan Pak SBY, ikut memenangkan saya terus sampai Pak Jokowi dua kali, bahkan kader intinya menjadi wakil presiden, pernah juga kader NU juga, Pak JK juga wakil presiden. Terus kita punya hadir dan membanggakan, dan tentu 3 tugas PKB ini kan merekrut pemimpin dari manapun datangnya untuk bangsa dan negara. Pak Jokowi kita pinang, kita jadikan presiden, kita pasangkan dengan Pak JK waktu itu, merekrut pemimpin dari manapun sumbernya. Dan yang kedua ya mempromot kadernya menjadi pemimpin. Nah, hope yang kedua ini kalau disurvei atau ditanya warga semua pinginnya saya nyalon. Nyapres di tahun 2024. Makanya kemudian teman-teman di daerah pada biasa pasang baliho, kampanye adalah sesuatu yang menjadi harapan dari yang panjang dari sebuah cita-cita berperan di kepemimpinan nasional dan pemerintahan. Nanti bagaimana jadinya ya tahun yang lalu saya juga sama, hope-nya tinggi, kemudian kompromi akhirnya Kiai Ma'ruf Amin yang mewakili kita sebagai wakil presiden. Itu karena apa ya, proses seleksi kepemimpinan kan ada mekanismenya. Salah satunya kan presidential threshold kan 20%. Di situ titik temu, kompromi dan seterusnya terjadi. Tugas yang ketiga ya menempatkan orang-orang terbaik untuk duduk di jabatan publik, legislatif, eksekutif, pusat, daerah. Itu memang tugas kita. Jadi sehari-hari kegiatan kita memang seleksi, komunikasi, promoting, positioning, itu memang tugas utama partai, terutama yang kita lakukan sehari-hari. Sekarang PKB dapat berapa menteri ya? Kita 4 menteri sekarang. 4 menteri ya. Menteri Desa Tertinggal, Desa, Agama, Menaker, Perdagangan. Perdagangan. Ya. Wow. Puas? Ya harus disyukuri lah sebagai ya kalau disebut puas kita masih harus bekerja lagi supaya lebih berperan lagi. Caimin, saya baca tadi ya memang ada juga berharap sebenarnya presidensial threshold itu cukup 5-10% aja. Ya, maksimal 10% harusnya. Ini apa nih? Supaya PKB bisa ya, tentu dapat nyalon? Kita semua partai punya kesempatan. Kalau 20% kan belum sudah tertutup untuk koalisi, maksimal 3 calon kalau 20%. Tapi kalau bisa 10% mungkin bisa 4 calon sampai 5 calon gitu ya. Semakin banyak calon kan semakin bagus. Tetapi jangan juga tanpa presiden threshold. Di mana semua orang boleh nyalon. Semua orang bisa nyalon, nggak setuju juga, itu nggak efektif. Jadi presiden threshold itu kan sebetulnya seleksi terbatas dengan kesempatan yang luas. Tidak kesempatan luas tanpa batas, akhirnya ya gimana KPU kesulitan mencari alat pemungutan suara dan seterusnya. Tetapi karena sudah menjadi komitmen bersama partai-partai, terutama bersama Pak Presiden, akhirnya tidak ada perubahan. Tahun 2024 nanti 20%. Harus diterima begitu ya? Harus diterima karena sudah nggak bisa lagi. Keinginannya mungkin nanti suatu hari setelah saya mungkin harus sampai pada level cita-cita PKB itu 10%. Ya. Caimin barangkali merasakan juga ya di mana waktu tahun 2019 calonnya cuma 2 dan negeri ini ya, terpecah 2. Terpecah 2. Bayangkan kalau ada 3 tempat calon, dinamikanya akan sangat rasional, adu program, tidak jadi sektarian, tidak jadi jual primordialitas, jual suku, jual agama, tidak lagi. Tapi betul-betul kalau ada minimal, saya berharap 2024 itu jangan 2, kalau bisa 3 calon. 3 calon. Sehingga begini ya, kalau satu kompetisi terbatas itu akan sampai pada titik kehabisan bahan kompetisi.
Kalau sudah kehabisan bahan, akhirnya apa saja termasuk agama, suku jadi bahan untuk kompetisi. Tapi kalau banyak calon, ya akan sangat cair. Lebih cair. Itu yang diharapkan. Kita berharap begitu. Minimal 3. Syukur-syukur bisa 4. Gitu. Idealnya 4. Tapi kalau lihat mapping sekarang 3. 2 atau 3 kalau lihat sekarang. Peluang 3 ada. Peluang 3 ada. Tergantung kalau memang nggak tercapai kesepakatan bisa 2, tapi 3 bisa. Ya, oke. Saya dengar PKB sudah mulai pacaran sama Gerindra ya. Hari ini saling melirik, bukan saling pacaran. Belum pacaran. Belum pacaran. Semua saling melirik, saling lihat tingkat kecocokan, proses awal. Proses awal. Itu jadi udah mulai saling tertarik juga ya. Semua kita ajak komunikasi, semua punya kesempatan yang sama di tahun-tahun ini. Mungkin mengerucut baru 2023 akhir saya kira. Sekarang pun mungkin terlalu cepat juga ya. Terlalu cepat. Dan dia akan terus berproses ya. Apalagi 20% ini sebagai presidensial threshold ini juga tidak mungkin berdiri sendiri, memang harus menjajakan terus. Nggak ada satupun yang bisa berdiri sendiri. Satu, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, sorry. 20% ya. PDI Perjuangan bisa. Tapi PKB seperti 2019 akan menjadi faktor yang sangat penentu ya. Semoga Semoga kayak gitu lagi. Semoga kayak gitu lagi. Jadi penentu bukan hanya kemenangan tapi penentu komposisi calon. Dulu 2019 saya mendengar Caimin PKB gitu yang menentukan akhirnya Pak Jokowi memilih Kiai Ma'ruf Amin. Iya, waktu itu kita itu benar ya ceritanya ya. Iya, karena kita memang berkomitmen berusaha lah. Siapapun calonnya Pak Jokowi harus kader PKB gitulah. Kalau bukan kader PKB ya mohon maaf kita bisa beda tempat gitu. Ya, akhirnya terjadi sampai begitu ya. Gitu. Karena dulu kan yang lebih santer itu adalah Pak Mahfud ya. Ya, sempat Pak Mahfud menguat sekali. Ya. Saya juga sudah sempat ketemu Pak Mahfud segala macam. Ya, tapi takdir bicara lain. Oke. Ini saya dengar ada gaspol. Gaspol tuh istilah saya banget tuh. Gaspol. Jangan kasih kendor. Sekarang gaspol di PKB artinya apa? Gerakan? Gaspol. Gus Muhaimin Asikpol. Asikpol. Ini di mana? Di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur mulai kenceng, Jakarta mulai kenceng. Tapi saya sendiri nggak ikut sama sekali. Tapi kira-kira anak-anak yang berekspresi dalam politik tapi hobi juga jalan, motoran gitu, seni gitu. Ya itu gaspol itu lebih ruang politik yang medianya adalah seni dan hobi lah kira-kira gitu. Majikab itu Caimin oke-oke aja. Oke banget. Aspirasi dari bawah. Ya, oke banget. saya terharu karena anak-anak muda di PKB itu tanpa saya minta bergerak sendiri. Reaksi itu kemudian kayak lihat partai lain gerak, kayaknya nggak terima, gerak juga gitu kira-kira gitu. Cari inovasi itu yang membuat kita bertahan dengan baik suara kita dari pemilu ke pemilu naik itu karena ada inovasi yang ekspresinya macam-macam. Ada yang agamis, ada yang seni, ada yang budaya, ada yang hobi, ada yang politisi muda yang punya cita-cita kencang dan seterusnya. Kuat. PKB akan kemana nih? Yang akan lebih didekatin yang mana? PKB konsentrasi menjadi partai yang benar-benar terbuka. Siapapun bisa masuk dengan mudah, tidak terbatas warga NU, tidak terbatas santri, tetapi semua saja. Kira-kira kita ingin kayak PDIP lah, terbuka. Besar, terbuka, dan semua masuk. Saya dengar Caimin mentargetkan 2024 di urutan kedua ya, pemilihan. Betul, kita punya suara. Kalau dari survei-survei yang kredibel hari ini, ada 4 partai besar yang berkompetisi. PDIP, Golkar tinggi terus. Kemudian Gerindra, 3 ini bersaing. Golkar, PKB, Gerindra. Ini bersaing gantian aja. Kalau nggak PKB nomor 2, Gerindra. Kalau nggak Gerindra, Golkar. Nah, ini menunjukkan bahwa tren kecenderungan kita untuk setidaknya juara 2 dan 3 ini kuat sekali. Kuat sekali. Tinggal tergantung kerja teman-teman sendiri di daerah. Kalau teman-teman kerjanya bagus ya mungkin bisa juara 2. Tapi cita-citanya kita harus besar seperti PDIP.
Gitu ya? Ya, nggak tahu kok bisa besar. Strateginya Pak Caimin, kalau boleh diungkap. Strateginya sederhana, semua menggunakan itu. Merangkul semua pemilih yang terbesar, yaitu kaum muda. Perebutan di situ ya, battle begitu ya. Battle di situ. Itulah dulu saya ingat 2019 beliau Caimin tuh, wis milenial banget ya. Wih, saya bilang Gus Imin dia. Semua partai hari ini sama mengejar pangsa 52% kaum muda itu. Dan itu betul-betul butuh kreativitas. Adu kreativitas partai. Adu kreativitas. Saya pikir nggak apa-apa ya, asal ngadu program. Kita tidak berharap kita pecah, menyerang orang, ya, menggunting-gunting. Black campaign itu yang saya pikir kita tidak boleh lagi terjebak ke situ, Caimin. Nah, salah satu misi PKB dari lahir kan itu. Politik, pemurnian politik, atau ibaratnya kalau bahasa NU-nya kira-kira politik itu ibadah, PKB itu berkah. Jadi berpolitik itu memang bukan untuk menang-menangan habisin orang lain, tetapi memang untuk ibadah, untuk mencari istilah di NU-nya kemaslahatan, kondisi terbaik, kondisi yang ideal gitu loh. Itu bukan kemudian lalu gara-gara yang menuju ideal dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, itu memang misi politik yang rahmatan lil alamin, yang politik yang sejuk, politik yang tidak menafikan dan tidak dendam. Itu diajari betul oleh Gus Dur, sehingga kita semua boleh dicek, setiap berkoalisi dengan PKB adalah teman koalisi yang baik. Tidak pernah menghajar kompetitor, juga tidak pernah menghabisi orang lain. Ya, kan 3 modal ini politik itu. Yang pertama komunikasi dan silaturahmi, yang kedua memaafkan, yang ketiga berbagi. Ya, ini sharing, kemudian kepedulian bersama. Ini yang kadang-kadang lupa kalau kemudian ketika kompetisi segala cara dilakukan lalu terjadi ancaman perpecahan yang sangat tinggi. Pernah terjadi 2019, agama menjadi faktor pemecah bangsa. Kita berharap tidak terjadi ya. Tidak boleh terjadi lagi. Ya. Caimin ini agak di luar konteks, tapi saya pikir ini penting karena Anda NU ya, besar dari keluarga pesantren. Sekarang banyak sekali cerita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pesantren-pesantren ya akibat perbuatan oknum yang melakukan pelecehan seksual dan sebagainya yang membuat kita miris gitu. Seperti terjadi di Jawa Barat ya. Di Bandung ya. Di Bandung ya, yang kemarin dituntut hukuman mati dan dikebiri. Ini mungkin bagaimana concern atau pendapat Caimin? Jadi memang ini pekerjaan rumah yang sangat besar bangsa kita ya. Yang namanya kekerasan seksual, pelecehan seksual ini sudah sangat lama dan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang dengan dengan budaya yang buruk, dengan cara hidup yang buruk. Nah, di Jawa Barat, Bandung itu mengatasnamakan pesantren. Sebetulnya bukan pesantren dalam artian seperti yang menjadi bagian dari keluarga besar NU gitu. Ini pesantren, saya nggak ngerti, nggak ada yang tahu sumber-sumber anunya. Kalau di NU itu ada namanya sanat ya. Sanat, sumber keilmuan. Jadi terbesar dan tertua misalnya Lirboyo, Ploso, Jombang. Dari alumni-alumni ini mendirikan pesantren-pesantren. Dari alumni pesantren ini mendirikan pesantren-pesantren. Jadi beranak pinak cabang dari sini, dan itu namanya sanat. Sanat itu runutan kesinambungan keilmuan dan tradisi pesantren. Nah, ini sanatnya kemana kita belum tahu, dan kita cenderung nggak paham dari mana. Tapi tidak menutup kemungkinan ini seperti ancaman yang terjadi di semua lingkungan, tidak hanya pesantren, tapi semua pendidikan, kampus. Di kampus pun kemarin ruang tempat kerja, dan kekerasan seksual itu terjadi di mana-mana dan di waktu kapanpun. Nah, karena itu yang harus disiapkan adalah 3. Kami yang sekarang lakukan di DPR adalah mempercepat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi sebelum itu saya juga sudah bicara ke Pak Kapolri, kepada aparat,
bahwa harus ada tindakan represif, kemudian antisipatif dalam arti kalau perlu ada hotline service ya yang memungkinkan para korban kekerasan seksual melakukan pelaporan. PKB sendiri, saya sendiri juga bikin hotline, hotline, kita sebut lapor Caimin itu. Itu salah satu hotline-nya adalah kalau ada yang mengalami kekerasan seksual baik di lembaga pendidikan, di tempat kerja, apalagi di pesantren, kita siap langsung. Sudah ada yang ngadu? Belum, baru kita mulai. Dan ini antisipatif. Antisipatif. Itu tidak hanya PKB, tidak hanya kita, harusnya semua pihak ya, semua organisasi, semua terutama kepolisian tentu saja. Karena kayak gunung es ini ya. Semuanya akan mudah terjadi di semua tempat akibat dua. Yang pertama itu tadi kesadaran publik akan makna kekerasan seksual itu tidak merata. Apa yang perempuan terima sebagai pelecehan seksual, kadang-kadang peristiwa di Bandung, murid-murid yang dilecehkan itu nggak ngerti kalau itu pelecehan seksual. Tetangga-tetangga tempat pesantren itu juga nggak ngerti kalau itu terjadi pelecehan seksual. Ini artinya butuh pendidikan, kepahaman, informasi. Itu yang pokok yang pertama. Tapi sebelum itu saya tadi mau ngomong 3. Yang pertama, undang-undang harus kuat, yang kita lakukan melalui undang-undang TPKS. Yang kedua, aparat pemerintah, kepolisian khususnya antisipatif, reaksi cepat, responsif. Nah, yang ketiga ini masyarakat sendiri harus mengerti. Banyak yang belum paham itu bahwa setiap tempat, setiap saat pelecehan seksual terjadi di dalam lingkungan kita. Ada yang di kampus yang ramai di mana itu, kemudian Utsri, ada yang di pesantren di Bandung, ada di Jawa Timur, di tempat kerja juga sangat besar terjadi. 95% pelecehan terbesar di tempat kerja. Sebenarnya. Cuman orang nggak bisa. Tidak ngerti. Ya, bukan itu aja. Orang tidak menjadi lebih nggak terima karena terjadi di tempat yang mestinya di situ tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Di lembaga-lembaga pendidikan, apalagi pesantren. Di tempat kerja itu karena ada hubungan atasan bawahan. Di pendidikan ada anak didik dan murid, anak didik dan guru itu. Jadi atas bawah sebetulnya. Nah, ini yang kemudian harus ditangani dengan serius. Salah satu saja sebetulnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini antisipasi salah satu saja, tetapi yang lebih penting adalah publik, masyarakat memiliki kesadaran, pemahaman serta respon tentang informasi kekerasan seksual. Banyak yang belum paham. Itu yang harus dilakukan. Ya, kita berharap juga kalau ada pelaporan itu ditangkap dengan baik juga oleh aparat. Karena kemarin sempat ada cerita mengadu tapi tidak ditangkap di Caimin ya. Banyak sekali itu, banyak sekali. Karena delik itu dianggap bukan delik pidana. Nah, diharapkan, kenapa kaum ibu-ibu ini keras TPKS itu? Karena TPKS ini dianggap mampu menjadi senjata sapu jagat yang membuat pelaporan efektif. Ya, waspada ini laki-laki, karena salah langkah bisa dituduh pelecehan seksual kalau nggak hati-hati. Gitu. Tapi kita sedang telusuri hati-hati pasal-pasal per pasal sehingga tidak menjebak kepada pemerasan, kan bisa jadi terjadi pemerasan. Itu sampai sejauh mana tuh undang-undang anti tindak pidana kekerasan itu? Besok tanggal 18 disahkan menjadi inisiatif DPR. Ini kan sebetulnya usulan DPR dari awal. Tapi PKB dukung ya? Ya, dari awal ini kreasi DPR lah kira-kira gitu. Karena bersama masyarakat, publik, civil society bikin ini. Terus setelah ini hampir jadi, terjadi kemacetan salah pahaman di antara DPR sendiri sebetulnya. Lalu tertunda. Nah, ketika sudah mau masuk paripurna, tuntutan semakin kencang, Presiden turun tangan. Ini akan lebih cepat lagi. Ya, saya kira setelah tanggal 18 bisa jadi tidak sampai setengah tahun sudah selesai ini. Cepat.
Caimin, kita baru saja dikagetkan satu peristiwa politik dari yang dianggap melecehkan Allah gitu ya, dari seseorang yang sebenarnya sebelumnya dikenal di dunia politik. Ya, sikap dari Caimin atau PKB sendiri seperti apa ya? Ya sebetulnya itu kan peristiwa-peristiwa biasa ya, yang kira-kira orang bisa salah omong, orang bisa overacting, dan prinsip-prinsipnya yang paling penting kita pahami bahwa agama atau Tuhan tidak akan terendahkan sedikit pun oleh hal-hal semacam itu. Oleh statement-statement. Jadi kita tidak usah overreaktif terhadap hal semacam ini karena akan membesar-besarkan sesuatu yang tidak punya arti apa-apa sebetulnya buat agama, buat Tuhan, buat kita semua ya. Dia akan tergerus sendiri oleh kebodohan yang melakukan itu. Jadi ya kalau ada aspek hukum kita harapkan ada tindakan hukum. Kalau tidak ada aspek hukum ya santai-santai aja lah. Karena kan sempat dianalogikan dengan statementnya Gus Dur ya, yang padahal dalam konteks yang sangat berbeda. Jadi seolah-olah mau ikut-ikut memanfaatkan statement Gus Dur gitu. Belum kelasnya kira-kira gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh aparat hukum udah sebenarnya ya begitu. Silahkan semua hal yang menyangkut pelecehan agama, penistaan agama itu ditangani secara hukum, tidak boleh ditangani oleh massa secara emosional. Itu yang penting, karena kalau enggak terjadinya perusakan tempat ibadah, terjadinya konflik horizontal itu karena keterlibatan pihak-pihak yang di luar kewenangannya. Itu yang tidak kita harapkan ya. Caimin, andai Anda punya kekuasaan yang lebih dari yang sekarang ini, ya. Saya membaca ya pidato Anda tentang Indonesia Maju itu. Apa yang diusulkan oleh seorang Caimin untuk Indonesia Maju? Sebetulnya kalau mau jujur ada 3 prioritas utama yang segera mendesak ini ya. Pasca pandemi ini jujur akan ada kesenjangan sosial yang tinggi. Kesenjangan sosial ini kalau tidak ditangani, Gini rasio istilahnya, kalau tidak ditangani akan menjadi ancaman bara api dan konflik horizontal. Nah itu kita punya keadaan harus diarahkan ekonomi lebih merata, lebih adil, tidak ada kesenjangan. Ini peran pemerintah penting. Jadi anggaran belanja negara APBN harus mengarah kepada memperkuat ekonomi lemah, naik kelas dikit, sehingga tidak timbang dengan ekonomi atas gitu ya, setara. Itu yang mendesak. Yang kedua pendidikan, karena pandemi, karena suasana pendidikan yang terganggu kacau balau selama pandemi membuat kita agak lamban di dalam memacu kecepatan kualitas pendidikan kita. Indonesia profesional ini harus negara, pemerintah harus investasi gede-gedean udah. Ibaratnya buang duit untuk kaum muda supaya mengupgrade kapasitas. Kapasitas semua hal. Sains, teknologi, profesi, skill itu genjot ini karena nanti pada 2030 kan jumlah tenaga muda kita itu sudah hampir 60% dari jumlah penduduk. Itu artinya kalau ini profesional semua tenaga kita, ya semua kita bisa maju, produktif. Artinya lapangan pekerjaan akan terwujud dengan kesiapan tenaga kerja yang memadai. Ini, nah yang setara tadi Indonesia yang adil kesenjangan ya harus diciptakan lapangan kerja. Tapi lapangan kerja tercipta, tapi kalau sumber daya manusianya nggak ada, ya gagal juga banyak negara. Nah yang ketiga ini Indonesia ini memang masih menggantungkan hidup pertumbuhannya pada eksploitasi alam. Apakah itu batu bara, minyak, nikel, masih alam ini masih eksploitatif sifatnya. Ini habis pada suatu hari habis. Terus? Nah, karena itu harus dibikin alternatif yang besar. Yang besar kan itu sekarang batu bara, nikel, yang satu sawit, yang suatu hari pasti habis. Ini harus
harus direm sedikit supaya nggak rusak, supaya alam tetap lestari, lingkungan hidup nggak terganggu, tapi juga kita juga tidak boleh bergantung pada ini saja. Nah, ekonomi kreatif, industri kan mati ini. Industri kita mati karena pandemi, mati karena investasi kita yang terganggu. Kita bikin undang-undang Omnibus Law waktu itu, undang-undang Cipta Kerja yang kontroversial, yang oleh MK juga ditunda. Itu sebetulnya kan konteksnya agar terjadi investasi yang besar, kemudahan, debirokratisasi, efisiensi pelaku ekonomi. Nah, namun karena pandemi menjadi satu-satunya cara ya kita harus benar-benar menciptakan iklim industri baru yang menumbuhkan industri kita. Ini industri kita hampir ya semboyongan ini, semua jenis industri. Yang bertahan hidup banyak yang berpatokan pada kekayaan alam aja. Caimin, tadi di poin 2 kan ada unsur meningkatkan skill, ya, membuka lapangan kerja. Itu kan menterinya kan di PKB ya? Ya, Menteri PKB ini kan pada level hilirnya ya. Hilirnya adalah menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan hubungan industrial. Oke. Tapi hulunya adalah pertumbuhan ekonomi yang malah menciptakan industri. Nah, itu harus nyambung. Harus nyambung. Kalau hilir dan hulunya, kalau Kemenaker ini kan lebih pada pola hubungan kerja, tapi hulunya adalah tumbuh besarnya industri nasional. Di situ. Ya, karena kita tahu kan secara tradisi Menaker itu kan jatahnya PKB lah ya. Mulai dulu Caimin, terus temanku itu yang Hanif Dakiri, sekarang Mbak Ida. Mesti kan profilingnya sudah sangat paham betul ya apa PKB ya. Ya, yang paling penting di situ cuman ada 3 ya. Yang pertama hubungan pekerja dan pengusaha baik, itu yang paling utama. Yang kedua regulasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan buruh, sekaligus memberikan kenyamanan usaha bagi para pebisnis. Itu yang ketiga, mendorong dunia di luar pendidikan formal, yaitu upskilling ya. Meningkatkan upskill. Kalau tanggapan Caimin ya terhadap kemarin penetapan UMR yang juga ada yang cukup ramai-ramai ya, karena dianggap tidak cukup tinggi ya oleh para buruh. Ya, kemudian ada satu provinsi yang tiba-tiba merevisi yang juga menimbulkan semacam pemberitaan gitu. Caimin gimana nanggapnya? Sebetulnya ada satu teori ya, bahwa kalau pertumbuhan ekonomi naik maka upah regional minimum, upah minimum UMR itu juga naik. Tapi juga harus dipahami bahwa tuntutan naik wajar lah, setiap tahun buruh pekerja minta UMR yang naik. Tetapi juga harus dipahami kesulitan pengusaha dalam suatu waktu tertentu di dalam pertumbuhan ekonominya. Nah, di undang-undang lama yang menentukan upah minimum regional kan tripartit. Pemerintah, pengusaha, pekerja di tingkat gubernur provinsi. Oh, di provinsi masing-masing. Dirubah pola kerjanya melalui yang kemarin diputuskan MK itu, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, berdasarkan pertumbuhannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional, lokal masing-masing. Oke. Itu yang kemudian kalau diputuskan oleh pemerintah dianggap oleh buruh sepihak dan seterusnya. Jadi perlu kompromi lah sebenarnya. Kompromi. Sama-sama saling mengerti barangkali ya. Karena kita juga mendengarkan keluhan dari pengusaha juga ya, yang juga komplain ya, karena ekonominya belum recover, tetapi ya saya pikir begitu ya Caimin ya. Betul. Jadi memang wajar di sisi buruh ingin naik, di sisi pengusaha ingin turun. Nah, di situ ada titik temu pertimbangannya. Kalau dari zaman saya itu pertimbangannya kebutuhan dasar, tingkat inflasi, kenaikan harga-harga. Di situ dihitung apa saja yang perlu dihitung.
makanan, sembako, pakaian, dulu pulsa dihitung dulu itu pulsanya. Itu komponen-komponen kenaikan UMR lalu disepakati di angka berapa. Caimin, saya tuh suka ada rapid question. Terserah memilih satu dari dua yang saya tawarkan, terserah preferensi kayak apa. Kalau saya menyampaikan Ganjar atau Anies? Mesti berat jawabnya. Ganjar atau Anies? Ya. Terserah mau ninjaunya dari segi apa. Jangan terlalu dibuka-buka juga gitu ya. Dari tadi kayaknya enak banget jawabnya gitu ya. Kenapa nggak saya aja? Ini belum selesai ini. Sama-sama aja. Sama-sama aja. Nggak bisa milih salah satu. Nggak bisa milih salah satu. Kalau Anies atau Ridwan Kamil? Anies atau Ridwan Kamil? Ya sama juga sama aja. Prabowo atau Ganjar? Sama-sama juga. Kita belum tahu ini. Sama-sama. Too early ya? Too early. Karena kalau saya pilih salah satu ada yang tersinggung. Padahal kemungkinannya masih banyak banget ya. Oke, Caimin posisi 1, posisi 2? Semua kader bekerja dan bergerak posisi 1. Soal hasil ya Tuhan yang menentukan, komposisi koalisi yang menentukan, pembicaraan koalisi yang akan terjadi. Oke. Luar biasa ini. Caimin, ada yang ingin disampaikan mungkin closing statement? Ya, politik 2024 ini hendaknya kita sadari sebagai realitas yang harus melibatkan semua pihak. Jadi partisipasi, keikutsertaan, terutama kaum muda. Jangan biarkan politik ini berjalan tanpa pikiran Anda, ide Anda, keterlibatan Anda. Karena kalau tidak terlibat nanti menyesal. Politik ini akan mengarah kepada satu titik yang tidak diharapkan. Karena itu ayo bareng-bareng kita pikir, kita ikuti. Dan politik itu jangan dipisah-pisahkan antara diri kita dengan politik. Itu sesuatu yang mau tidak mau hidup kita terkait dengan politik. Jadi kalau yang aktif di ekonomi, kita anti politik, ya nanti nyesel karena ekonomi juga akan ketemu politik. Pendidikan juga nggak akan bisa lepas dari politik. Karena itu ayo bareng-bareng mikirin negara ini dengan berpolitik yang secara sungguh-sungguh, tetapi tidak usah terlalu sepanang, tapi berpolitik dengan riang gembira. Gitu ya Caimin ya? Ya. Kita berharap kaum muda tidak apatis ya? Kaum muda jangan apatis terhadap politik karena nanti menyesal kalau negara ini mengarah di luar mimpi dan harapan Anda semua. Oke Caimin, terima kasih sudah menjadi tamu saya. Tetap terima sehat. kasih Bang Helmi, terima kasih. Senang sekali bisa ke sini. Ini makan apa sih kok muda terus gitu? Jangan minum susu kuda liar kan juga. Ya, kita doakan sehat. Ya, terima kasih sama-sama, moga-moga sehat semua. Bekerja menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk rakyat. Sukses selalu. Ya, sama-sama. Itulah wawancara saya dengan seorang tokoh hebat ya, sahabat saya ya, Caimin ya. Semoga banyak hal yang kita bisa dapatkan. Bagaimana kita harusnya berpolitik, kesantunan, ya pluralisme dan sebagainya, yang sesuatu yang kita harapkan betul. Jangan ribut-ribut lagi lah, capek gua. Masyarakat juga capek. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.